Hari ini ngobrol bersama Chef Juna. Terima kasih sudah Halo, datang hari ini. Thank you. Waduh, banyak banget sih pertanyaan yang ada di kepala saya si Chef sih. Cuman yang paling pertama ya, eh, apakah memang Chef Juna tuh aslinya segalak yang kita lihat? Kan kayaknya galak banget tuh di Master Chef. Itu kayak soalnya dia baru masuk ruangan aja tadi gue kayak, oh ini galak gak sih bener gitu? Aduh, susah bilangnya. Oh gitu ya? Tergantung ya. Jadi sebenarnya lebih ke disiplin. Disiplin dan tegas ya. Jadi kalau itu diaplikasikan ke dalam pekerjaan, ya mungkin orang lain lihatnya kata yang paling cepat itu adalah galak. Galak, gitu. Tapi beda ya. Kalau saya galak marahin orang tuh nggak pernah yang personal. Ya. Kayak bego kamu gini nggak sampai gitu, tapi mungkin lebih tegas intonasinya, mungkin straightforward ya, tapi nggak pernah yang menjatuhkan atau personally itu enggak insult apalagi yang pantesan kamu lambat badan segede gitu gitu. Itu mungkin masih kalau di kitchen profesional itu udah sangat lumrah, itu mah biasa lembut. Gitu. Ya, tapi kalau udah yang kasar kayak dasar gendut nggak pernah. Yang gitu enggak lah ya. Tapi kamu udah tahu kekurangan badan segede gitu ya, geraknya harus lebih cepat, lebih awal gitu. Itu sering. Jadi tidak dengan kata gendutnya. Betul. Tapi ya membuat dia paham bahwa ya kita jujur aja ya. Yang orang lebih besar geraknya lebih lambat. Di professional kitchen babak belur itu. Jadi kita bilang badan besar-besar gitu kamu harusnya antisipasi lebih cepat gitu loh. Udah tahu perlu apa geraknya lebih duluan. Kan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Itu ketegasan itu berarti apakah memang secara inherent Chef Juna dari dulu sebelum belajar masak dan lain-lain udah ada di kehidupan sehari-hari, atau karena belajar masak, oh ini disiplin kitchen nih kayak gini gitu? Kayaknya sih mungkin sudah ada sedikit ya. Karena saya juga apa ya bilangnya agak OCD gitu. Jadi semua harus tet gitu loh, ada alurnya. Begitu masuk professional kitchen, apalagi kita kan dulu masih dari bawah. Nah itu mungkin lebih membikin kehidupan jadi lebih seperti itu gitu loh. Lebih disiplin, lebih teratur, lebih jelas gitu. Nah itu diperlakukannya kayak gimana dulu pas Chef Juna masih jadi bawah itu? Sering dimarahin kah? Babak belur. Dilempar centong kah? Pernah dilempar panci panas pernah itu. Tapi tapi dia nggak lempar langsung ke badan ya. Jadi pancinya itu masih panas, kita kurang cepat. Jadi chef di sini kita cuma berempat waktu itu. Chef di sini ada satu lagi saya, terus dishwasher, tukang cuci piring juga. Jadi dia lempar tuh balik badan, dia lempar. Lemparnya kaki, set. Jadi kita sambil masak loncat tuh, gitu. Kok kayak main game sih? Iya. Menghindari panci sambil masak. Menghindari panci panas, yang benar-benar panci panas gitu loh. Wow. Ya gara-gara kita menurut dia sebenarnya nggak buat kesalahan ya. Cuman mungkin telat. Tidak secepat yang dia ekspektasikan, karena kalau professional kitchen, especially fine dining itu kan yang satu masak daging, yang satu masak sayurnya, yang satu menghangatkan sausnya gitu. Begitu datang ke depan tuh harus bareng semua. Meskipun waktu masaknya beda-beda. Jadi gitu. Mungkin saya waktu itu telat di bagian sayur. Bagian sayur waktu itu. Dia udah selesai di daging. Kalau belum kelar, gue udah kelar. Lempar aja panci ya. Iya begitu emang. Gila juga ya. Itu di Amerika berarti? Di Amerika. Jadi mulai karir memang 98 ya. 98 mulai karir di Amerika. Itu Amerika. Dari jadi pemotong sayur dulu berarti kan tadi? Atau sebelumnya ada lagi? Sebelumnya sebenarnya sebagai waiter. Pelayan. Suatu hari setelah 2 minggu kekurangan sushi chef, waktu itu mulainya dari sushi chef. Sushi masternya tanya, kamu mau nggak
saya train jadi apprentice. Wah. Saya pikir wah boleh juga nih karena saya waktu itu sudah illegal immigrant. Oh iya? Ya, kan ke Amerika 97 itu dengan visa, aduh saya lupa, M1 ya atau visa apa itu ya untuk pilot training. Oke, karena aku dengar memang mau jadi pilot kan dulu. Itu visanya cuma 6 bulan. Oke. Dari April 97. Oke. Ya, 6 bulan. Dengan diiming-imingi pada saat itu kan sekolah pilot itu dengan sekian dolar bisa tamat dalam 6 bulan. Dan mendapatkan CPL twin engine, CPL multi engine 250 jam terbang. Oke. Memang sebenarnya itu doable. Dan di Indonesia dengan 250 jam terbang dan multi engine commercial pilot license itu bisa di-hire di airline kita. Hanya 6 bulan? Hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan udah bisa masuk commercial airline? Di Indonesia. Wow. Tapi mesti yang disebut endorse. Endorse itu artinya license Amerika ini kan FAA. Indonesia tuh beda lagi. Oke. Jadi mesti di-endorse. Jadi ada mesti ngambil ke instalasi untuk license ini dilejitkan untuk bisa dipakai di Indonesia. Oke. Tapi cuman endorse ya, bukan mesti sekolah lagi, beda. Cuman menyesuaikan dengan peraturan yang ada di Indonesia lah, something like that. Oke. Gitu. Artinya waktu dari lulus SMA berarti itu ya? Enggak. Oh enggak ya? Saya lulus SMA 93. Kuliah di Trisakti, teknik perminyakan. Oh sempat kuliah dulu. Kuliah Trisakti, teknik perminyakan. Kebetulan ketua angkatan juga. Oke. Ya, cuman itu adalah masa-masa kelam saya dari 93 ke 97. Jadi bandel banget dan lain sebagainya. Oke. Pendek kata cabut ke Amerika dengan bantuan lah. Oke. Artinya cabut ke Amerika itu karena supaya berhenti jadi bandel. Betul. Oh itu. Itu alasan utamanya sebenarnya itu. Oh, karena pergaulan di sana saat itu ya? Di Jakarta. Iya, karena pergaulan kayaknya ini nggak jadi ke bawah nih, udah ke Amerika. Tapi artinya kan ke Amerika untuk ngambil sekolah pilot juga biar bisa langsung kerja juga dong. Jadi ada practicality juga dong di situ. Betul. Jadi kita bukan cari yang cepat juga ya, tapi intinya harus keluar dari kehidupan ini. Wah. Harus keluar dari kehidupan ini. Yang waktu itu kan yang nggak tahu ya anak zaman sekarang ya, saya maaf aja. Kalau angkatan saya kan 80-an tuh all about tough, being manly, rocker, apa segala macam. Generasinya kan beda. Jadi kerjaan apa nih yang kayak laki gitu loh. Selain insinyur gitu ya. I see. Selain kerja lapangan gitu. Wah pilot boleh nih gitu. Udah gitu. Sekolah ini memang kebetulan terkenal di South of Texas, paling selatan Texas di kota Brownsville, itu dia muridnya memang dari luar negeri semua. Jadi ada kerjasama dengan negara-negara kayak South Korea, Arab, India, Indonesia, beberapa lagi. Jadi memang muridnya dari luar negeri semua kebanyakan. Dan berupa rombongan ya, sekali pergi itu mungkin 4 orang, ada yang 6 orang gitu, satu kali batch gitu. Nah apakah ketika sekolah pilot itu memang tertarik buat, kan tadi kan seolah-olah image-nya yang dicari nih. Betul. Image keren nih, tapi tertarik gak sebenarnya dalam hati gitu? Tertarik juga, habis mau apa lagi? Oke. Jujur ya waktu itu mikir mau apa lagi. Dan juga kan waduh, kalau kita nggak munafik lah ya. Kemarin kuliah gagal. Ini mau disuruh ulang lagi dari nol, ya kan orang tua nggak mampu kalau kuliah di luar negeri. Yang mesti 3 tahun, 5 tahun. Amerika lagi. Ya, jangan kan Amerika, luar negeri mana ya orang tua. Saya berasal dari keluarga yang hanya cukup lah pada saat itu ya. Nah makanya sekolah pilot dan ya udah itu memang di saat itu kan dirasa opsi terakhir lah ya. Opsi terakhir. Buat kabur dari sini dan lain. Tapi kan jadi ke waiter dengan menjadi illegal immigrant berarti karena ada lowongan aja ya. Kayak tipikal mahasiswa Amerika yang... Jadi sekolahnya 6 bulan, kan seharusnya 6 bulan selesai. Ternyata untuk pertama kali kita sebagai pilot itu ada aturan VFR. Visual Flight Rules. Oke. Jadi kita kalau belum instrument rated,
kita tidak boleh terbang malam, tidak boleh terbang masuk awan. Jadi visual flight rules. Jadi kita harus bisa tetap lihat daratan. Oh, I see. Ya. Nah, di visual flight rules itu kita dapat private pilot. Artinya kita udah boleh terbang sendiri, udah boleh bawa penumpang, tapi belum boleh dibayar. Oke. Itu private pilot bisa. Terbang sendiri? Terbang sendiri udah bisa. Nah, lalu tahapnya kalau di sekolah saya adalah ambil instrument rated. Ambil instrument rated artinya udah boleh terbang sendiri, udah boleh terbang malam. Karena kan gak kelihatan tuh kalau malam, udah boleh masuk awan. Jadi kita terbang berdasarkan gadgetnya yang ada semua. Ya. Setelah instrument rated, ambil yang multi engine, yang mesinnya 2, dan langsung cari komersialnya aja. Sehingga kita boleh terbang untuk dibayar. Baik mau nyemprot hama baik mau bawa penumpang pribadi satu ya, private jet atau apa gitu ya, nanti seperti itu tahapannya. Nah, visual flight rules ini ternyata tidak semudah itu. Amerika itu kan 4 musim ya, meskipun di Texas tidak ada salju, tapi pada musim dingin itu awan itu overcast. Mendung. Ketutupan semua awan. Dan awannya rendah. Artinya kita yang masih VFR tidak boleh terbang. Sehingga jadi kan mundur lagi. Waktu luang lah ya. Iya, waktu luang seru teman. Artinya kan masa pendidikannya mundur. Karena kita tidak bisa terbang. Besoknya kita cek ke pesawat sama lagi. Besoknya kita udah cerah. Ternyata udah jadwalnya orang lain. Pesawatnya kan enggak. Misalnya murid ada 80 gitu. Pesawatnya nggak mungkin ada 80. Paling pesawatnya cuma paling banyak waktu itu 20 paling. Gitu. Ya, jadi ya kan giliran juga. Giliran kita taunya overcast ya suwe deh. Kita mesti balik lagi ngantri. Nah makanya untuk mengisi kekosongan itu sekaligus nyari tambahan uang, ngelamar ke restoran-restoran gitu bukan? Belum. Jadi sekolahnya tidak berjalan. Sekolahnya nih yang tidak berjalan. Duit udah bayar semua di muka kan waktu itu. Ya cut the story short, ada tambahan modal lah, jual motor. Nah, sempat punya Harley. Jangan ditanya dapatnya dari mana. Dari masa-masa kelam tuh kayaknya. Kan bisa aja jadi apa namanya, middleman kan bisa aja nama-nama. Anyway, karena pasti orang, wah katanya orang tuanya biasa aja, tapi kok punya Harley? Udahlah, itu X factor adalah ya. Jadi itu dipakai untuk modal utama biaya sekolah dan semua bayar di muka. Pada saat itu, ternyata sekolahnya tidak berjalan. Kita mencoba lagi nih peruntungan nih, pindah ke kota besar, Houston. Houston itu di Texas, kota paling besar yang paling dekat dengan kota kita waktu itu, Brownsville, sekitar 6 jam nyetir ya. Ya, kita pindah ke sana. Pindah sana ada sekolah terbang kecil. Mencoba lagi nih. Mencoba dengan sisa uang yang kita punya. Ya, udah coba. Terus ibu juga bilang ini ada sedikit buat tambahan. Semoga bisa selesai. Ya udah ini kita coba. Baru mau coba. Saya sempat terbang sih beberapa kali. Baru coba krisis moneter. 98 itu. Iya. Nah, jadi pada saat itu terjadi, orang tua bilang saya benar-benar sudah tidak bisa bantu kamu sepeser pun. Kamu mau gimana? Kalau kamu mau pulang ke Indonesia, saya coba pinjam uang untuk belikan tiket kamu pulang. Saya mikir, pulang mau jadi apa saya? Lagi? Iya maksudnya ya nggak mungkin lah saya pikir. Ya udah, nggak usah khawatir tentang saya bilang, saya akan berusaha hidup di sini. Udah mulai struggle di situ. Udah ilegal kan, ilegal lagi, mana nggak punya izin kerja terus ilegal lagi kan. Wah sempat struggle luar biasa sih. Untuk nyambung hidup sampai akhirnya dapat pekerjaan, ngapain itu berarti? Nah itu dia, sempat satu apartemen busuk ya, satu kamar mandi itu sempat berdelapan. Kita tidur nggak pakai kasur ya, nggak ada kasur. Jadi adanya ya dialasin sheet aja gitu, kain. Memang apartemennya sudah karpet, tapi kita alasin. Ya udah tidurnya begitu. Tidur di lantai lah. Ya berdelapan gitu.
Terus untuk menyambung hidup, sempat waktu itu masih ngerokok sih. Sempat ngais-ngais sampah. Tong sampah. Itu untuk cari puntung rokok atau di parkiran supermarket. Puntung-puntungnya masih segini nih, lumayan lah ya gitu kan. Sama kita kumpulin koin. Kadang-kadang orang tuh suka buang koin. 1 penny, 2 penny. Ya, 1 dime kadang dapat 10 sen. Ngambil dari sampah. Kadang-kadang orang tuh keluar dari supermarket tuh suka buang apa? Ada koin-koin. Ada koinnya. Berarti dicari-cari itu. Cari-cari. Sampai buat rokok pun bekas orang dibakar. Bekas rokok. Ya, bekas orang dibakar. Wow. Ya, that's 98 awal ya. Ya habis krisis moneter itulah April itu ya sekitar. Jadi makannya adalah ini udah paling top. Jadi kita ngumpulin $1.07. Karena di sana sebut brand nggak apa-apa ya karena nggak ada di Indonesia. Itu ada kayak fast food burger, Jack in the Box. Jack in the Box, oke. Ya Jack in the Box namanya. Dan dia ada kalau di sini paket hemat ya, atau bukan paket, yang 99 cents menu lah. Oke. Jadi dapat Jumbo Jack Burger. Sampai inget ya sampai sekarang ya. Jumbo Jack Burger itu 99 sen dengan teks kurang lebih $1.07. Jadi ngumpulin itu aja buat makan siang, ngumpulin itu buat makan malam. Artinya kalau dapat $1 lebih dikit itu, makan udah bisa nih gitu ya. Pada saat itu. Wow. Sampai akhirnya kerja serabutan, di mana kerja serabutan itu kan artinya kita kerja secara ilegal. Dan dibayarnya itu kan under the table, dia artinya cash. Dan itu biasanya setengah, di bawah dari setengah UMR pada saat itu. Gitu. Oke. Dan kerjanya buruh ya. Itu jauh sebelum jadi di tempat sushi berarti? Jauh. Ada banyak tuh pekerjaan-pekerjaan? Iya ada beberapa. Jadi sempat delivery, bukan delivery pizza lebih ya. Kerja di pizza yang punyanya orang bukan corporate gitu ya. Punya perseorangan. Oke. Orangnya juga imigran dari India, Pakistan gitu. Jadi dia misalnya ada di Bintaro nih. Jadi kita setiap pagi dan siang masuk ke komplek itu naruh flyer di pintunya, gantung flyer. Di mana flyer itu ada kupon, banyak-banyak kupon. Beli 2 16 inch pizza dapat 1 big soda gratis. Atau beli 1 pizza dengan big pizza dengan 1 calzone dapat additional appetizer, misalnya cheese sticks dan lain. Jadi kupon tuh banyak. Jadi ngumpulin? Enggak, kita yang kerja. Oh yang naruh. Oh dia bayar kita buat naruhin itu. Buat naruh itu. Bisa dibayangkan di Texas summer jalan-jalan naruh begituan dengan upah ya nggak nyampe $5 sejam pada saat itu ya. Ya itu demi nyambung hidup lah ya. Demi nyambung hidup. Tapi mendingan lah setidaknya ada pemasukan. Iya. Terus akhirnya dipercaya buat jadi apprentice dari chef. Ya setelah banyak ya. Banyak itu. Kerjaan yang buruh seperti itu. Jadi tukang delivery laundry, pernah kerja di laundry. Kebetulan bahasa Inggris saya lumayan. Jadi saya yang terima orderan orang laundry tapi di belakang tuh sweatshop. Oke. Orang-orang Vietnam semua tuh yang tua-tua. Yang ngerjain. Yang ngerjain. Jadi kita yang terima orderan. Terus nanti sore kita yang nganter laundrynya ke cabang-cabang mereka. Pakai van nyetir gitu. Artinya kan kalau saya lihat ya. Ini tuh gak ada yang bersinggungan sama masak sama sekali nih. Gak ada. Dari cerita, dari Trisakti lah, dari sekolah pilot lah, dari kerja buruh kasar apa yang itu, yang tadi itu. Itu semua gak ada hubungan sama masak. Sampai akhirnya ditawarin kan? Ditawarin. Jadi suatu hari ketemu teman-teman Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal di sebuah restoran Jepang. Oke. Ownernya ini Chinese American. Makanya dia ya agak-agak curang dikit lah. Ada pegawainya yang legal yang dibayar pakai slip gaji. Ada juga pegawai legal yang dibayar cash. Kayak ngakalin lah dia. Ya kena kalah kasarnya. Tapi beruntung lah buat kita. Oke. Dikenalin sama teman-teman ini, akhirnya dimasukin, jadilah pelayan, belum pernah jadi pelayan, sangat bersyukur karena biasanya kerja buruh, kena panas dan lain sebagainya, ini kan kerja dalam ruangan, AC, karena rasa takut ingin keep this job,
Jadi misalnya kita mesti datang 9:30, kita buka jam 11. Mesti datang jam 10, mesti datang jam 10, kita buka jam 11. Saya jam 10 kurang tuh udah datang. Dan sudah rapih. Kan kalau pelayan kemeja putih dimasukin, celana hitam, ada apronnya. Ya. Saya sebelum jam 10 itu sudah datang, sudah siap, sudah mengerjakan side job. Side job itu adalah misalnya soy sauce dish, wasabi, ginger itu udah di portion. Karena kalau lunch kan rush ya. Jadi itu harus sudah siap, tinggal naruh. Okay. Portion salad dan lain sebagainya untuk bento box. Jadi sebelum jam 10 saya udah siap dan udah mulai kerja. Oke. Padahal nggak diharuskan kan? Harusnya datang jam 10. Iya, maksudnya supaya gue nggak mau kehilangan pekerjaan ini nih, gue kasih yang terbaik gitu kan. Okay. Nggak mau sampai punya flaws lah. Oke. Nah, restoran itu sepi. Biasanya restoran itu sepi antara jam 2 sampai jam 5 sore. Kalau giliran saya yang tugas, saya selalu berdiri, ini kan sushi bar seperti ini. Di sebelah kanan ini yang bagian mereka keluarin hidangan yang mentah yang dari sushi bar. Kita selalu waiter berdiri di situ. Saya sering lihat mereka sambil ngeluarin makanan, ini area mereka potong-potong ikan juga nih. Kalau yang depan nih area mereka beneran buat sushi dan nigiri dan bikin roll. Yang samping ini misalnya potong ikan, portion apa ya. Saya selalu, kalau lagi sepi saya selalu nanya, ini kenapa motongnya seperti ini, kenapa motongnya nggak seperti itu. Nih kenapa kok mirip sama yang itu, baru ya ini seasonal. Pokoknya cerewet lah nanya-nanya terus. Oh iya? Ya, pengen tahu. Okay. Ibaratnya pengen tahu. Sampai fast forward 2 minggu setelah jadi waiter, si head, si sushi masternya mungkin notice kali ya. Saya rajin, saya ingin tahu, pengen belajar. Ditarik ke belakang, saya udah gemeteran aja, ditarik ke belakang. Kenapa lagi nih? Taunya ditawarin. Enggak jadi apprentice. Dengan gaji yang lebih kecil daripada pelayan ya. Kalau pelayan kan gajinya dapat dari tip itu kan minimal 15% dari bill. Ya pikir-pikir ya udahlah, oke, ambil. Soalnya saya mikir waktu itu sudah umur 22, hampir 23 tahun. Iya. Ya hampir 23 tahun, cuman punya ijazah SMA. Mau jadi apa? Gak ada salahnya jadi waiter. Di Amerika itu banyak professional waiter yang sampai umur 60 masih kerja di steakhouse. Mereka bawa pulang sebulan 6.000 minimal. Oh iya? Iya. Sebanyak itu ya? Sebanyak itu. Dan mereka kalau kerja setahun kan dapat setahun dapat seminggu pay cuti. Setelah 3 tahun dapat 2 minggu dalam setahun pay cuti. Setelah 5 tahun dapat 3 minggu. Setelah 10 tahun dapat sebulan. Oh. Nah, jadi make sense ya. Ya, dan mereka banyak yang di Amerika banyak yang professional waiter. Jadi hidupnya memang kerja liburan. Oke. Nothing wrong with that gitu ya. Oke. Cuman saya mikir pengen punya skill lah. Sesuatu yang berbeda. Sehingga menerima tawaran tersebut. Oke. Lagi-lagi ini berarti bukan karena minat ya untuk masak ya. Tapi memang keadaan. Dan ngerasa bahwa mungkin ini opportunity yang baik gitu. Betul. Soalnya kalau saya ngelihat ya, banyak banget orang sukses menjadi seperti sekarang tuh, kita udah bisa lihat bibitnya tuh dari kecil gitu. Katakanlah saya sendiri ya, misalnya katakanlah suka nulis gitu. Karena dari kelas 4 SD emang suka gitu. Kayak Chef Juna ini, kalau saya dengar ceritanya, itu kayak gue ngelakuin ini emang karena emang keadaan gitu. Survival mode nah. Berarti memang ketika dikasih jadi apprentice chef tadi, itu modenya udah langsung apa tuh? Udah mode belajar full? Mode belajar full. Sampai kayak gimana? Jadi takut ya, rasa takut. Kembali lagi, dikasih kesempatan, tidak mau let down the situation or the chef gitu. Jadi saya berusaha tiap hari itu jangan sampai ditegur. Oke. Orang gak pernah masak kok. Jangankan masak, awal-awal kan kita kalau di Japanese itu biasanya kita buat nasi dulu, kupas kentang dulu. Lagi kupas kentang, wah kita kayak kacung kampret beneran. Lagi kupas kentang, si steward atau dishwashernya, woi sini bantu gua, ini panci-pancinya berminyak nih. Sikat. Terus nanti kita lagi balik lagi kupas kentang, chefnya datang, kok belum beres? Ngapain aja? Iya pokoknya gitu terus.
Oh nasi udah mau jadi tuh, angkat. Wah udah pokoknya ya udah modal apapun lah ya. Cepet gitu. Gile. Dan makin hari makin banyak tugasnya. Karena dilihat mampu ngerjain. Iya mampu ngerjain nih. Makin hari makin banyak tugasnya. Tapi tetap ngerjain yang lama. Tapi waktunya nggak ditambah, ya udah gitu aja hidupnya. Sampai suatu hari dia benar-benar percaya baru boleh mulai pegang makanan. Oh itu lama berarti itu ya? Lumayan, beberapa bulan gitu. Pegang makanan tuh maksudnya motong? Belum. Belum bahkan? Masih pertama itu rebus udang. Wow. Oh orang pikir gampang. No. Udang yang ebi nigiri di atas nasi itu. Itu gak semudah itu. Oke. Jadi udangnya kita harus masukin tusuk sate. Oke. Dan itu tidak boleh ditusuk. Harus benar-benar dimasukin rongga antara daging dan kulitnya, shellnya. Sampai ke ujung yang segitiganya itu. Sehingga pada saat dia direbus, udangnya lurus. Oke. Tingkat kematangannya juga itu by eye. Jadi benar-benar air mendidih, cemplungin, udah mulai berubah warna, kita pindahin ke ice batch. Oke. Lalu kan udang ujungnya tuh agak nggak beraturan, kita mesti trim supaya pada saat dia jadi nigiri rapi bentuknya. Oke. Begitu ada yang ketusuk satu. Oh iya. Oh iya. Iya. Sampai main tangan gitu. Oh main tangan, tapi mungkin nggak ke muka ya. Sini plak gitu. Saya selalu diancam bikin kesalahan yang sama 3 kali dalam sehari, you lose your day off. Hari libur cuma punya 1 seminggu, diambil juga. Wah, pernah kayak gitu? Pernah nggak sampai day off-nya diambil? Belum sih. Nggak lah ya. Karena cuman, 3 kali kan is too much lah gitu. Cuman ya lumayan ngeri juga kan. Iya. Sampai terus meningkat, mulai bikin roll pertama, ngaduk nasi lagi dengan sushi-sunya itu dengan campurannya sampai dia benar bagus. Baru terakhir yang lebih advance-nya dimulai dari bikin sushi roll dulu. Sushi roll California. Yang simple dulu, yang seaweed-nya di luar. California maki, ya, TK maki, kappa maki. Baru nanti mulai advance roll yang nasinya di luar. Oke. Ya, baru nanti specialty roll. Setelah dari itu baru diajarin bikin nigiri. Oke. Bikin nigiri sama nasi. Jadi nigiri. Jadi kalau orang datang ke restoran sushi terus bilang, sushi itu tinggal bahan mentah ditaruh nasi aja, gue juga bisa. Itu salah bener dong ya? Monggo. Silakan. Langsung monggo. Silakan. Ya silakan. Ya, it is not, orang lihat sangat picky gitu ya. Makan, komen karena mungkin lihatnya di MasterChef gitu. Yeah. Tapi kalau saya makan sebenarnya gak pernah picky. Pusing. Saya makan apa segala macam. Gak pernah, ini kenapa begini, gak pernah. Tapi kalau masuk ke restoran sushi, dan saya ngelihat dari awalnya udah, aduh, itu jadi agak malas sudah. Oh, apa yang bisa kelihatan langsung? Cara dia narok kah atau apa? Sampai bisa malas itu? Komposisi nasi dengan nigirinya, dengan daging ikan mentahnya. Oh. Jadi besar itu not necessarily the right way atau enak atau benar. Jadi ada komposisinya. Dan nigiri itu adalah perpaduan nasi hangat, sushi rice yang hangat, dengan daging atau seafood yang dingin. Oke. Ya, that's combination. Jadi kalau nasinya sudah tidak hangat atau cold, Oke, itu kayaknya udah bukan yang benar gitu ya. Jadi kalau di sushi restoran, right sushi bar itu dia pasti ada rice warmer. Bukan rice cooker ya, rice cooker untuk masak nasinya di belakang. Terus dia ada tempat ngaduknya yang bulat untuk campur dengan sushi-sunya, liquidnya. Nanti setelah itu dia kalau sudah tidak begitu panas dia akan pindahkan ke rice warmer. Oke. Nah ini harus pinter. Berapa banyak yang dipindahkan ke rice warmer atau berapa banyak nasi yang dimasak. Itu harus tahu jadwal, schedule berapa ramainya restoran. Wow. Karena pada akhirnya si nasinya terlalu banyak ditaruh di rice warmer, tapi pengunjungnya tidak terlalu banyak, terjadilah nasinya sudah dingin. Oke. Dan nasi itu harus di break ya. Jadi kalau lihat
sushi chef tuh dia buka rice warmer, dia ada handuknya yang khusus, dia gini tuh sebenarnya bukan kobok-kobok, dia nge-break supaya tidak ada gumpalan-gumpalan besar. Jadi tetap butiran-butiran. Dan tidak boleh terlalu banyak gerakan. Ya. Karena kalau terlalu banyak gerakan, nasinya nanti jadi mush, jadi benyek, kayak hancur kepencet gitu. Iya. We don't want that. Gitu. Kita mau yang masih terlihat butiran, masih berupa butiran, tetapi mereka bersatu. I see, berarti presisi banget ya sushi itu ya. Kalau di Jepang itu tidak heran untuk menjadi apprentice sushi itu bisa 4-6 tahun kerjanya cuma bikin nasi atau kupas kentang dan rebus udang doang. Oke. Sebelum beneran boleh buat roll. Iya, itu kayak yang di Jiro Dreams of Sushi itu. Ya, semua itu gila lah. Kalau di Jepang asli memang bertahun-tahun. Setelah bisa bikin nigiri, baru nanti mulai pegang pisau untuk mulai diajarkan potong ikan. Nah itu udah paling terakhir tuh, potong ikan. Potong ikan paling terakhir? Paling terakhir, potong ikan. Sehingga potong ikan breakdown dari whole tuna, whole yellowtail, sampai fillet yang dibutuhkan, sampai ada orderan kita potong untuk ditaruh di atas roll atau di atas nigirinya. Atau potong sashimi untuk dijual menjadi sashimi. Oke. Nah saya suka sedikit antipati kalau melihat restoran sushi di Indonesia begitu saya masuk mohon maaf ya, tapi ini jujur aja. Sushi barnya itu kan ada sushi case. Dia ada piring-piring khususnya biasanya. Piringnya ada bolong-bolongnya di bawahnya. Karena itu supaya tetap dingin dari bawah juga. Tapi misalnya tuna nih, dia udah potong satu blok. Tapi sama dia udah di pre-slice. Pre-slice untuk ukuran satu nigiri. Jadi kalau ada order 8 pieces tuna, dia tinggal ambil 8 pakai nasi. Udah. Nggak bisa. Potong dulu 8 baru. Bedanya nanti di mana tuh? Dagingnya kering. Semakin banyak permukaan yang terekspos dengan refrigerator, dengan kulkas pendingin itu, dagingnya akan semakin kering. The freshness-nya beda. Oke. Jadi surface-nya kan makin banyak. Iya. Itu aja sih. Sebenarnya. Itu langsung kelihatan tuh. Ini bukan sushi restoran yang serius nih, gitu kali ya istilahnya lah ya. Mungkin ya mereka takut ordernya kelamaan. Iya. Masuk akal. Tapi I learned the hard way ya. Iya. Waktu jadi apprentice udah mulai bikin nigiri, ini lucu nih. Ya setidaknya udah ada uang masukan lah ya. Lumayan cukup lah. Sewa apartemen yang 2 kamar. Tapi satu kamarnya berdua tetap masih sharing. Jadi berempat. Oke, berempat. Itu tidur saya ngigo bikin sushi. Roommate saya cerita. Oh iya? Saking ininya tidur begini. Sampai tiduran ya. Orang ngigo bikin sushi. Iya. Teman saya. Satu kamar cerita. Gila loh. Karena memang mau gak mau sih. Harus. Kalau enggak, udah nggak, you have no choice kan? No choice. Iya. No choice sebenarnya di situ. Nah, di restoran sushi itu masih ada nggak tempat itu sampai sekarang? Masih. Di Texas kan berarti? Di Houston. Di Houston. Pernah reminiscing lagi ke sana, ngelihat lagi, mampir lagi? 2014 ya. Oh itu bring back. Ya, saya kan pulang ke Indonesia 2010, 2014. Dan itu ownernya juga fair ya. Jadi dilihat sama sushi masternya, dia ngomong ke ownernya perhatiin. Saya disponsor green card sama mereka. Ini orang yang banyak yang kurang ngerti. Emang bisa disponsor green card? Gitu. Kan orang taunya green card itu dari lottery. Atau nikah ya. Atau nikah dengan orang sana, US citizen. Atau buka usaha yang sekian juta dolar lah di sana gitu ya. Dan mempekerjakan banyak US citizen, something like that. Saya dapat green card melalui employment. Beruntung karena ini adalah sushi chef, bukan chef biasa. Jadi sebuah profesi yang sangat tidak lazim buat US citizen. Jadi saya benar-benar go through all the prosedur ya. Pasang iklan di surat kabar Houston Chronicle bahwa restoran Miyako ini mencari sushi chef selama berapa hari, misalnya 5 hari harus pasang iklan tuh. Ternyata rekornya tidak ada yang daftar, tidak ada yang apply. Baru saya apply. I see. Jadi ada prosedurnya gitu. Yeah. Meskipun sebenarnya saya udah kerja di dalam situ. Iya, gitu. paham. Ya, dan lain sebagainya disponsor sama restorannya, tapi bayar sendiri sih.
Oke. Lawyer segala bayar sendiri. Sampai akhirnya Texas Department of Labor approve, dapat. Tapi itu baru Texas Department of Labor ya. Prosesnya langsung nih lanjut ke federal. 5 tahun nunggu. 5 tahun nunggu masuk immigration court pada saat itu. Pada saat udah hampir jatuh temponya nih. Tergantung judge-nya aja ya atau tidak. Judge-nya, oh ini so you've been working here. Ada saksi, salah satu chefnya juga. Dia kayak manajernya juga, oh ya dia kerja di kita udah dari tahun segini. Karena kan posisinya sudah ilegal. Jadi begitu di-deny ini green card, deportasi. Cabut. Tapi ketok welcome to America. Gile. Gitu. Itu 2005 ya. 2005. Berarti nggak apa-apa ya kalau kita selama itu udah jadi illegal immigrant dan kita mau dapat green card, dia nggak langsung kayak, oh berarti lu udah lama nih jadi illegal, nggak digituin ya? Tergantung. Oh I see. Lewat jalur mana nih? Oke. Kebetulan pada saat itu masih tahun 98. 2005 ya, berarti prosesnya dari 99 sampai 2004 akhir lah kalau nggak salah. Lama banget. Ya 5 tahun. Dan kita nggak boleh keluar dari Amerika tuh, karena kita ilegal juga kan, kalau keluar nggak bisa balik lagi. Iya. Nah, mungkin di tahun itu masih bisa, satu. Kedua, jalurnya ini kan jalur nggak lazim nih, employment. I have something yang US citizen don't have. Kasarnya gitu. Kalau cuma modal merit doang, kalau dari ilegal mesti dari luar prosesnya. Gak boleh proses di dalam. Ini mesti keluar dulu gitu loh. Kalau merit sama orang Amerika gitu ya. Jadi ada elemen of luck juga itu. Ada. Iya dong. Ada. So very thankful and blessed lah. Berarti di restoran sushi itu sudah sampai level chef ya? Sudah sampai level chef akhirnya. Dari waiter? Dari waiter. Gila, dengan persistence dan rasa takut dari bawah banget. Dari mulai mengutin puntung rokok. Gila sih. Itu gila sih. It's a journey sih. It's a journey. Wah gokil. Terus kenapa udah dapat green card malah balik ke Indonesia? Oke, jadi itu kan 2005 ya, 2004-an gitu. Terus si ownernya juga orangnya asik, dia fair. Dia lihat, dia punya restoran lain lagi, Pan Asian, yang all Asian, kayak ada Thai-nya, ada Vietnamnya, ada Malay-nya. Sana kekurangan orang, saya dilempar ke sana untuk bantu. Jadi udah mulai bukan Jepang lagi nih. Wah. Ya bantu, udah kemana-mana dah. Sana dan terus saya lihat kamu kayaknya memang suka belajar, ambisi, gigih gitu. Cari saya, kalau kamu mau berhenti nggak apa-apa. Cari saya, siapin penggantinya kamu sampai semua settle, bebas. Gitu. Jadi saya nggak utang budi juga. Oke. Kan dia juga untung juga punya saya selama 5 tahun lebih kan, selama proses green card tuh. Saya dapat green card, dia dapat pekerja yang bisa diandalkan lah selama 5 tahun. Di mana-mana lagi. Nah, udah nih saya berhenti, saya kerja di restoran Jepang yang lebih hits, baru dan lebih hits. Tadinya restoran saya lebih hits, cuman ini ada yang lebih hits lagi. Lebih glamor, karena areanya juga area mahal di Houston, namanya Uptown Sushi. Saya jadi orang nomor 2. Nggak lama kemudian jadi orang nomor 1, chef Jepangnya pulang ke Jepang. Si Kazusan pulang ke Jepang. Di situ saya ketemu chef Prancis. Dia itu customer duduk di sushi bar. Sampai akhirnya ngobrol-ngobrol, ternyata dia pada saat itu 2005-an ya. 2005-an dia celebrity chef tapi lokal LA. Robert Gatsby namanya. Dia mau buka di Houston. Datang mau narik saya. Saya bilang, I don't know anything about French cooking, saya bilang, or real fine dining kitchen, nggak usah khawatir katanya. Dia percaya di professional kitchen yang fine dining itu kitchen dibagi 4, meat, fish, jadi meat itu daging, ayam dan lain sebagainya, fish itu segala seafood,
hot appetizer, misalnya kayak ravioli apa segala macam gitu ya, lumpia goreng, itu hot appetizer. Lalu garde-manger, yaitu cold kitchen yang dicampur dengan pastry dessert. Ya. Jadi kitchen itu dibagi 4. Lalu dia bilang, I saw how you cut the fish, make the sushi dan lain sebagainya. Saya percaya orang yang cocok untuk megang seafood, fish station itu adalah sushi chef. Oke. Itu prinsipnya dia. Oke. Pikir-pikir lagi, karena gaji udah gede nih. Nomor satu di tempat paling mahal, tinggi. Iya. Jadi zaman itu ya, sedikit cerita. Kalau sekarang di Indonesia kan, mohon maaf nih, dikit-dikit omakase. Iya, suka lagi. lalu. Mohon maaf, kita dari 2003 udah omakase gitu loh. Ya, jadi pada zaman di Miyako itu sushi barnya ada 25 seats. Pindah ke Uptown Sushi barnya itu ada 17 apa 18 seats. Customer saya sudah tidak pernah mau duduk di meja, maunya duduk di sushi bar. Dan selalu tidak mau order dari menu. Udah, terserah aja. Ada yang, Chef, Juna, make me something. Udah, saya ribet dan tuh mikir bikin apa yang hari itu baru datang, misalnya abalone ya. $8 loh satu piece abalone itu. Oke. Nah, abalone saya ini kasih ini di torch sedikit. Masih oke, lagi sampai dia udah berapa course gitu. Nanti mungkin terakhir satu lagi sebelum dessert ya. Oh, oke gitu. Udah omakase. Gitu. Jujur aja udah omakase. Apalagi yang di Uptown Sushi. Itu 2005, itu udah omakase banget, beneran gitu loh. Jadi kita juga order fish-nya juga udah mulai ribet nih. Gak bisa yang biasa-biasa aja. Iya. Nah si Chef Robert Gatsby ini salah satu yang seperti itu. Oke. Gaji udah gede. Terus diterima? Terima. Oh iya. Gaji waktu itu sudah 4.000 bersih sebulan. Wow. Ya orang bilang gede ya. Di Amerika mah gak gede 4.000 sebulan. Tapi di atas UMR lah. Udah di atas UMR lah. 4.000 sebulan. Belum lagi mereka ini selalu ngasih tip jar. Ya kan? Dimana kita tutup hari Minggu, Sabtu malam kita kumpulin bagi-bagi. Tipnya didistribut gitu? Sushi chef. Oh sama sushi chef. Ya. Okay. Naik menjadi? Ya seminggu satu orang bisa dapat 200 lah. Oh enggak, yang setelah, kan tadi dia 4.000. Sama dia? $11 sejam. Oke. Potong tax. Plus karena bukan head, itu kerjanya masih by hour kan bayarannya. Iya. Seminggu hanya boleh 40 jam. Jadi sebulan itu cuman 1.600 sekian potong teks. Kenapa diterima, Chef? Saya ingin belajar. Wah, ini gila sih. Saya ingin belajar, saya tidak mau hanya bisa buat sushi. Kalau bikin sushi udah merem lah ya. Maksudnya kayak Japanese food, saya mau yang lain. Wow. Dan pada saat itu, setidaknya ini bagi saya ya, 2 cuisine yang sangat-sangat bertolak belakang dan tapi yang paling sulit menurut saya adalah Japanese and French. Japanese dengan segala simplicity-nya dan keanekaragam aneh-aneh produknya. French dengan segala kompleksitinya dan teknik memasaknya yang lama, yang ini, yang itu, bermain dengan krim, ya, di mana terlalu panas, pecah, bermain dengan mentega, banyak dan lain sebagainya. Nah, ini tolak belakang nih. Tapi pada saat itu, apa yang menjadi sangat diidamkan dan diidolakan cuisine di mana dia memakai local ingredients, misalnya di California, dia pakai local ingredients, ya, Californian almond, kacang almond gitu ya, local ingredients, terus pakai lamb farm apa yang ada di California,
memasak dengan teknik French, tapi nanti ada Japanese aesthetics. Perpaduan antara 3 itu. Itu di order langsung sama si celebrity chef ini atau Chef Juna yang mengajukan inovasi seperti itu? Lo enggak, dia memang. Kita kan masih tukang masak aja nih. Iya. Masih di bawah lagi nih. Jadi naik turun. Iya. Kalau saya ngelihatnya ya, itu kan berarti belajar dari nol lagi kan? Belajar dari nol lagi. Karena kan nggak pernah sama sekali melakukan masakan Perancis kan sampai pada saat itu kan? Betul. Dan di mana ya ini kita ngomong fana aja ya, tapi kenyataan. Iya. Di mana sudah menjadi head chef di Uptown Sushi, tempat yang paling wow gitu ya di Houston, kota nomor 4 terbesar di Amerika loh. Iya. Apalagi udah weekend, wah itu orang udah ngantri semuanya, ngantri semuanya. Semua udah Juna gitu ya. Iya. Terus sekarang balik masuk kitchen yang nggak ada Juna aja nggak ada, yang ada kita diludahin namanya. Pindah ke LA atau Enggak, di Houston di juga? Houston, tetap masih kan? Houston, ya. Masih di situ kan masih restoran itu bukan kan? Oke. Yang menarik adalah karena kan saya juga nonton MasterChef ya. Itu banyak yang anak sekolah masak. Betul. Ada yang sekolah masak di Prancis lah apa segala macam kan, ya kan? Chef Juna itu sekolahannya di restoran beneran nih berarti kan? Ada ini nggak ada yang hilang nggak di antara orang yang textbook banget udah belajar sekian lama sama orang yang bener-bener dari bawah menyalami ilmu jalanan lah tanda kutip gitu? Oke. Apa missing? Missing a lot. Kayak saya ini missing a lot. Jadi apakah tidak sekolah masak bisa menjadi seorang chef? Yes, you can. Saya living proof-nya. Ya. Dan bukan saya aja banyak. Yes, you can. Tapi kalau memang orang tua mampu untuk mengsekolahkan di culinary school, kenapa tidak? Karena kalau tidak, kita akan kehilangan apa yang namanya kurikulum ataupun terminologi. Bahasa-bahasa dapur. Saya itu, begitu sudah mulai masuk, yang terutama yang French kitchen itu. Kan gak lulusan sekolah masak. Tolong potong chiffonat. Potong daun basil chiffonat. What the hell is chiffonat? Wah, tanya. Apa itu chiffonat? Itu sering terjadi seperti itu. Sehingga pada akhirnya berkeinginan keras saya beli buku, ada tuh masih di rumah, tentang terminologi, atau ke public library. Public library pinjam komputer. 2005, sebelum itu juga udah sih, cuman 2005 yang lebih giatnya, kan internet nggak kayak sekarang. 2005 pinjam komputer untuk apa itu chiffonat? Ya, apa itu chiffonat, apa itu ini, apa itu teknik ini, apa itu teknik itu. Karena beda. Kalau Jepang mah semua gampang. Bukan gampang. Tapi Jepang itu learning by experience is the best. Jadi mesti cari master yang benar-benar bagus ya, yang reputable, dependable. Ya, karena tempura sauce, kushiyaki sauce, yakitori sauce, ponzu sauce itu ingredientnya pakai 5 dari 8 yang ada itu dicampur-campur dengan komposisi yang berbeda. Jadi simplicity, jadi it's all by taste, by experience gitu. Sementara French nggak bisa begitu. French nggak bisa begitu, ada tekniknya di browning, apinya besar, masukin liquid, mulai mendidih, apinya dikecilin, tutup 3 jam. Daging ini sekian jam, udah ada patokan-patokannya gitu loh. Nah di restoran itu sampai tahap mana Chef Juna di situ? Di restoran itu cuman jadi CDP, sampai CDP. CDP itu apa? Chef de party. Artinya kita yang bertanggung jawab atas station tersebut. Tukang masak bagian ikannya. Saya seafood, ya fish, ikan dan all the seafood. Sampai situ. Permasalahannya begini. $1.600 potong teks. Nggak bisa hidup. I see. Nggak bisa hidup.
bayar listrik, bayar apartemen, bayar asuransi mobil, harus ada asuransi, kalau enggak kita masuk penjara. Ya kan kalau di sana. Nggak bisa hidup. Jadi saya ambil part-time job lagi. Another restaurant. Wow. Dan sengaja nyarinya yang restoran Hawaii. Nyarinya yang Northern Italian restaurant. Supaya? Well-rounded. Belajar lagi? Kerja lagi. Iya maksudnya dapat yang beda lagi kan? Iya. Biar bisa belajar lagi juga. Betul. Dong. Capek bener ya. Itu 3,5 tahun. Wow. Seru nih. 2 tahunan deh. 2 tahunan. I have 2 restaurant job. Kan cuma boleh 40 jam satu. Karena by the hour kan. Terus yang di satunya lagi mungkin kadang bisa sampai 40. Kadang schedule-nya gak ketemu 32 lah. Jadi dalam seminggu saya work minimal 70 to 72 hours. Minimal ya. Paling minimal 70 hours. Kadang mentok 80 kalau diperluin. Gila sih. 2 restaurant job. Terus udah gitu ternyata si Friends ini gak make it. Oh yang restoran yang diajakin. Ya Noi ini tutup lah. Karena dia di dalam hotel. Oke. Di dalam hotel. Something happen I don't remember. Fall out gak jadi. Udah pegang yang ini. Lamar lagi kerja tempat. Gak lamar. Saya jarang lamar sebenarnya. Oke. Saya beruntung. Sering ditarik. Karena reputable. Ya. Jadi mereka tahu si Robert Gatsby ini, chef yang terkenal ini. Oh, you work for Robert Gatsby. Oke, come. Oh, udah sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Jadi ada restoran ini, boleh dibilang nggak pernah ngelamar kerja sih. Oke. Jadi mereka punya, kan kalau di sana kita chef suka ngumpul dan lain sebagainya. Yang chef ya, saya belum chef waktu itu, masih cooks lah. Oh, buka restoran ini. Sampai ada rumors, lu tarik Juna aja. Kalau lu tarik Juna setidaknya satu station dari satu kitchen itu satu station udah lu gak pusing coverin orang untuk training anak-anak baru. Lu training dia dan training anak baru. Jadi I have that reputation pada saat itu. Wow. You know, baik itu station apa gitu. Jadi beberapa kali itu. Sampai pernah restoran yang benar-benar ya kalau Jepang kan omakase. Kalau Western kita bilangnya chef degustation. Oke. Yang memang jualannya tuh 7 set course, 9 gitu ya. Dan ini sudah bermain dengan molekuler gastronomi. Yang merubah wujud dari sebuah hidangan gitu ya. Udah duluan tuh berarti ya? Ya. 2005 akhir lah. Nama tempatnya Laid Back Manor di downtown Houston. Itu di kitchen cuma berempat kita. Berempat. Itu pernah bikin 24 course. 24 first course. In one sitting gitu 24? Ya, 24. Tapi kan terus-terus ganti-ganti. Itu sekitar 4,5 jam. Ya kan satu, saya tarik, datang satu lagi 24. Kan itu tidak boleh mengulangi ingredient. Pusingnya 7 keliling itu. Iya. So I learn a lot. Chef saya namanya Randy Rucker. Oke. Ya, dia salah satu pelopor molekuler gastronomi juga sih sempat. Nah dengan semua itu udah punya green card segala macam. Ya itu kenapa balik ke Indonesia berarti? Oke. Fast forward akhirnya pernah kerja akhirnya naik jadi sous chef. Di Oceaner Seafood Room. Fine dining seafood ya. Lalu akhirnya menjadi executive chef. Di tempat. Kenapa balik ke Indonesia? Jadi dari 97 ke Amerika, baru pulang ke Indonesia lagi itu 2009. 12,5 tahun tuh gak pulang-pulang. 6 tahun terakhir tidak punya teman orang Indonesia. Jadi bukannya sombong, bahasa Indonesia pada saat itu udah mulai hilang. I see. Ya. Apa yang terjadi dengan negara ini, siapa ininya udah gak tahu lagi. Zaman saya masih ya slang baru naik. Pas sebelum cabut. Sebelum berangkat ya kan. Teh botol masih 500. Udah lama juga sih. Udah lama sih itu. Majalah yang besar itu ya High, Mode pada zaman itu kan. Duit Indo masih ada orang hutan tuh. Iya. Itu zaman itu.
pulang main, lihat-lihat restoran apa yang ada. Udah nih di Jakarta dan Bali. Akhirnya mau liburan cuma 3 minggu, akhirnya jadi 5 minggu apa gitu. Karena 2,5. Nah, balik ke Amerika, ternyata dari sekian banyak restoran di Jakarta dan Bali yang saya kunjungi karena pengen tahu seperti apa, ada ada sekelompok orang yang ingin membangun restoran baru. Jack Rabbit pada saat itu. Saya di-approach ke Amerika. Berarti reputasi Chef Juna tuh sampai orang Indonesia aja denger gitu kan maksudnya? Apa bisa pada saat pulang liburan ke sini, mungkin dunia chef itu di 2009, saya pulang 2009, dunia chef itu di 2009 lagi naik kali ya. Lagi naik. Temennya orang tua punya kenalan direktur majalah apa diminta interview. I see. Ya, diminta interview. Ada di 2 majalah lah. Ya udah, ternyata keluar di majalah. Padahal orangnya nggak tinggal sini. Nah, ya, pas balik ke Amerika, di-approach sama sekelompok yang akhirnya menjadi majikan saya. Partner majikannya. Mau nggak pulang? Kita kebetulan mau buka restoran. Diterbangin lagi tuh sama mereka pulang ke Indonesia. Baru juga balik. Beda 6 bulan deh, beda 6 bulan. Terbangin, diajak kasih lihat-lihat. Kan saya juga 6 bulan lalu udah lihat-lihat. 4 hari berikutnya disuruh masak. Ternyata ini yang dinamakan test food. Saya nggak tahu pada saat itu. Masih dengan polosnya. Ya. Ternyata masih di test food juga. Jadi 4 hari udah masak buat mereka. Suka. Langsung hari keempat atau hari ketiga ya. Terakhir itu disuruh duduk. Mau gak pulang ke Indonesia? Gini. Jalanin Jack Rabbit. Kebetulan kita baru sewa tempatnya. Baru mau mulai construction. Saya bilang, dinego langsung gaji apa segala macam. Saat itu juga? Tadi. Wow. Tapi mesti pulang dalam 2 minggu. Mikir juga. Kehidupan saya 13 tahun mesti disudahi dalam 2 minggu. Akhirnya saya pikir. I have a green card kan. Ya udahlah, dicoba aja. Kenapa? Karena pada saat itu, no offense, di Jakarta, pada saat itu ya Jakarta, mungkin di Bali agak berbeda sedikit, tapi di Jakarta itu restoran-restoran yang didatengin orang atau yang punya nama adalah restoran yang ownernya siapa. Dan enak untuk menjadi tempat nongkrong. Bukan karena chefnya siapa, atau tim kitchennya siapa, atau makanannya seperti apa. I see. Pada saat itu ya. Kita ngomong 2009 ya. 2009 seperti itu. So that's what I got. Diiming-imingi oleh mereka pada saat itu kita akan berada di belakang layar. Jadi yang akan dikedepankan adalah chefnya, which is you kata dia. Dan kita punya mixologist, si Carson, orang Amerika. Jadi Carson ngurusin barnya, take care kitchen and all the food. Jadi ada drive untuk, wah Indonesia F&B industrinya mulai ke arah yang benar nih. I see. Mau. Akhirnya, dengan mentality, kalau it doesn't work, I have a green card, I can always go back. Gitu loh. Benar. Mentalitinya seperti itu. Tapi akhirnya lama-lama malah jadi nyaman di sini ya? Ada kebutuhan lain seperti mungkin boleh dibilang ya orang tua. Ada juga gitu ya. Udah saya tinggalkan sekian lama dan itu satu. Kedua juga di sini ketemu teman-teman lama yang baik. Pada saat main motor lagi. Yang baik ya sekarang. Yang baik. Atau setidaknya mereka sudah baik juga. Gitu. Berarti belum punya keinginan lagi buat buka restoran di Amerika after all these years, setelah Master Chef dan lain-lain? Di Amerika? Iya. Di Amerika belum. It's not that easy ya. Kalau di Amerika rulesnya jelas gitu loh.
Health departmentnya jelas, sertifikatnya jelas, fire departmentnya juga harus jelas gitu. Wah gila di sana. Belum. Wah Chef Juna, ini saya ngerasa baru scratching the surface doang nih dari ceritanya Chef Juna. Cuma kita udah ngobrol segini panjang, kita akan masuk ke pertanyaan dari YouTube member ya. Mereka tuh banyak yang penasaran soal Chef Juna juga. Aduh. Mari kita tanyain ya. Dari Nina, Chef mau nanya, apa hal yang paling fatal untuk jadi seorang chef menurut Chef Juna sendiri? Apa yang paling fatal tuh kayaknya apa yang harus mereka punya kali ya? Paling fatal untuk menjadi seorang chef? So tahu. Oh nggak boleh punya maksudnya, itu fatal buat chef. Oh ya. Kalau so tahu itu nggak boleh sama sekali. Nggak boleh, jadi banyak orang kitchen itu karena dia mungkin sudah kerja di tempat lain. Ya. Pada saat dia kerja di kita ajarin sesuatu, dia, oh enggak, saya taunya sama chef saya yang itu seperti ini. Gitu. Wah itu udah males tuh. Udah males tuh. Oke. It's not your place to do that gitu loh. Iya. Lo harus ikutin dari atas, hierarkinya jelas. Oke. Seandainya itu tidak benar caranya, kayak waktu saya menjadi head chef atau executive chef, kalau caranya itu tidak benar, pada saat lenggang, monggo approach me. I see. Chef, saya bisa ngelakuin ini tapi cara beda, lebih efisien, lebih cepat dan waste-nya lebih sedikit. Show me. Okay. Kalau emang benar, then we go your way. Iya. Tapi nggak bisa baru dikasih tahu, belum dikasih ruang untuk beropini. Oh enggak, kita biasa seperti ini, gini-gini. Taunya juga malah lebih salah gitu loh. Iya. Wah, habis itu. Dan itu kan juga masalah moral tim kan. Betul. Kalau misalnya baru di depan semua orang, ini moral tim kan pasti ngaruh. Ya. Dan jatuhnya gini loh, saya punya prinsip adalah setiap chef punya cara yang berbeda-beda. You work for that chef, you follow his rule gitu loh. Kalau nggak mau follow his rule atau his way, keluar aja. Iya. Atau nggak, one day you become your own head chef atau executive chef yang silahkan terapin rule tuh. Mungkin cara motong ikan ngambil dari Chef Juna, cara motong daging ngambil dari Chef A, cara motong ini terserah lo. Ya, when under my roof, my rule dong. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita juga nggak munafik ya, nggak fanatik atau egotistical lah. Waktunya ada, you approach me, show me that you do it better way. Why not? Nah, gitu. Karena karir Chef Juna yang udah segini panjang. Ada perbedaan nggak sekarang dengan handling generasi yang jauh lebih muda gitu? Kok langsung berubah gitu? Perbedaannya di mana? Ini mesti dijawab ya? Ya kalau nggak mau nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Okay. Ya generasi sekarang lebih soft lah. Oke. Ya diinjak dikit, they quit. Oke. Kalau di kitchen kita istilahnya gitu, they quit. Dikerasin dikit, mereka berhenti. Oke. They quit. Apakah itu menjadi ada perubahan kultur di dunia kitchen karena itu, atau so you accommodate untuk itu supaya turnovernya nggak terlalu tinggi, atau ya udah biarin aja, this is how it is? Agak terpaksa mesti kita juga adjust meskipun I really fucking hate it. Jujur aja. Oke. Ya, karena generasi yang ini saya ngomong kitchen ya. Jadi kalian yang mau protes silahkan, nggak apa-apa. Because ya emang kenyataannya seperti ini kitchen. Karena sekarang juga restoran banyak banget kan ya. Menjamur. Jadi mereka mikir, nggak cocok nih sini, udah pindah ngelamar kerja sini lagi, gitu. Banyak itu orang chef locker. Zaman saya mana ada orang minta kerjaan kayak gitu. Di DM atau? Iya DM atau enggak ketemu chef locker. Lagi ketemu nih chef locker. Enggak ada, orang zaman saya tuh semuanya harus proper. Chef saya ini punya pengalaman ini. Jika ada lowongan boleh ingat saya, nomor ini, kontak saya. Kan gitu enak ya. Chef locker apaan locker. Enggak gitu mau nyari kerja gitu loh. Tapi itu kan ininya ya, itu mungkin yang dirasa kurang ya. Kalau kelebihan generasi yang sekarang cepat. Nggak ada. Aduh. Berarti nggak balance nih. Nggak ada. Oke. Apa? Lebih jago main gadget.
Oke. Saya akui, saya gaptek. Generasi muda lebih jago main gadget, social media or everything gadget lah. Tapi itu juga akhirnya membuat mereka menjadi negatif. Apa ke distract atau? Satu ke distract. Kedua, misalnya dalam hal masak. Ya. Oh, saya nonton YouTube bikinnya begini-begini. Oh, saya nonton di Instagram Reels bikinnya gini jadi. Lu nggak tahu syuting masak itu bukan 45 menit jadi. Syuting masak itu 6 jam baru jadi. Iya, gitu iya. Jadi nggak, mereka grasp realitinya itu banyak yang kurang. Oke. Karena apa yang mereka lihat di sosial media, ini kita ngomong soal masak ya. Wah ini gampang nih, easy nih. Makan tuh. Makan. Ya itu challenge-nya lah ya. Ya challenge-nya. Dengan teknologi. Ya, jadi kalau ya generasi sekarang mungkin lebih jago main gadget lah. Lebih sosial media dan teknologi, saya akui. Oke. I'm an old dog. Susah. Oke, ini dari Safa. Makanan favorit chef apa? Pasti banyak penasaran nih, apa sih? Kalau rasa, flavor, secara cuisine ya, secara dari negara, saya suka Meksiko atau South American. Oke. Which is di Indonesia jarang. Yang enak, yang benar. Oke. Karena keterbatasan mereka bisa mendapatkan ingredients-nya. Cabenya aja itu berbagai jenis untuk berbagai jenis hidangan beda-beda. Jadi keterbatasan itu barang yang bisa membuat hidangan tersebut tidak menjadi otentik. Ya. Kalau cuisine itu, kalau makan sebenarnya saya makan apa aja. Apa aja ya? Apa aja, semua saya makan kok. Cuman kalau lagi nggak tahu mau makan apa, disodorin somai Bandung, ketoprak, mie ayam pasti makan. I see. Ya. Dan nggak kayak pas makan. Enggak gitu ya. Nikmatin aja ya. Nikmatin aja. Oke. Nikmatin. Terakhir nih kita agak keluar sedikit, tapi kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Dari Serena Rose, boleh nggak ceritakan patah hati pertama Chef Juna? Aduh. Jadi mengenai pacar ya? Iya, emang apa lagi? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak pernah patah hati tapi? Ya bukan, I don't know what patah hati is. Gitu. Jadi saya lebih logika ini. Saya orangnya lebih logika. Jadi gini, memang pernah married. Saya pernah married di Amerika dengan bule. Kita pisah baik-baik, cerai dan lain sebagainya. Of course itu disayangkan. Karena tidak bisa dilanjutkan. Ya apakah sayang, apakah sayang gitu, tidak lanjut, ada. Tapi kalau sampai patah hati, terus nggak bisa makan, nggak bisa tidur, what the hell man? Nggak ada. Hidup tuh simple. Dengan segala kerumitan yang ada di luar, you only can control what you can control. Selebihnya nggak, bodo amat. Jadi dalam artian gini, sama patah hati. Apalagi yang nggak worth it ya. Anggap aja pacaran sama cewek, ceweknya matre. Kita kecintaan. Tapi ditinggalin dia pindah lagi sama cowok yang lebih kaya gitu kan. Lakinya patah hati. Bego. Kalau saya logika gitu, lebih logika. My life was fine before I met you. What make you think I cannot breathe after without you? Wah, itu quote to live by sih. Gila, gue sebelum ketemu lu hidup gue baik-baik aja. Gue makan, gue kerja, gue bisa main motor gini. Terus sekarang ada lu, oke lah, ada teman nonton apa segala. Terus nggak ada lu lagi, terus gue tiba-tiba sekarat gitu, mati gitu. Emang siapa? Gitu. Bener. Tapi kita juga tidak pungkiri, dengan pasangan yang tepat, hidup kita akan lebih baik, lebih berwarna mungkin ya. Itu tentu ada gunanya, bukan berarti nggak perlu siapa-siapa, enggak. Tapi kalau sampai patah hati, nggak bisa makan, nggak bisa ini. Ya, benar. Saya nggak main sih yang gituan. Siap. I block, bukan blok aja, nggak nyampe. Nalarnya belum nyampe. Siap. Oke, Chef Juna, apa next buat Chef Juna nih? Ada project apa yang bisa di-share? Next kita masih, kebetulan masih dipakai di MasterChef Indonesia. Jadi Oktober nanti kita mulai season 13. Syuting lagi. Kebetulan jadi yang salah satu paling ribet juga kalau mau hal ini. Bantu produksi dan sebagainya.
Masih ngurusin juga sekali-sekali coffee shop yang ada di Jalan Cikajang. Oke, itu apa namanya? Coffeeus. Ya, saya sama abang-abangan saya lah. Ya, I take care the kitchen. Ya, lumayan lah buat ada tempat meeting dan lain sebagainya juga. Siap. Serve very well coffee, very good. Dan sibuk di company kita, di Daily Company. Oke, itu apa lainnya? Daily Box. Itu di bawah Daily Company, Shirato, Antarasa, Bread Life. Bread Life tahu. Ya, sekarang kita baru akuisisi, nggak tahu saya boleh bilang apa enggak ya, tapi ya boleh lah. Baru akuisisi IPR Production. Apa tuh? Jadi tadinya namanya Inti Prima Rasa. Kita lagi proses untuk ganti namanya, tapi tetap IPR. Indonesia Prima Jaya or something like that. Lagi prosesnya. Itu adalah? Ini adalah kita yang ini production ya. Jadi kita yang supply 1 dari 3 pensupply makanan-makanan di I see. Ya, atau brand-brand lainnya yang ngambil secara kuantiti besar. Jadi pastry-nya, rotinya. Ya, itu. Ada ya perusahaan yang support production gitu ya? Iya. Tinggal distribute gitu, tapi ada sentralnya gitu ya? Iya, sentral kitchen. I see. Menarik ya? Ya. Menarik. Jadi kan si kopi tersebut kan dia tidak produksi makanan. Betul. Jadi dia ngambil dari kita, dia resell aja. I see. Mereka kan jual kopinya. Gitu. Oke, berarti itu B2B company? Yes. I see. B2B company. Oke, Chef Juna, seru banget ngobrol kita hari ini. Terima kasih udah berkenan mampir. Thank you semua yang udah nonton. for having me.